Sekelompok pemuda mengadakan pesta minuman keras, ya, mengkonsumsi oplosan yang berbahan dasar umbi-umbian. Awalnya sesak, pusing, mual, penurunan kesadaran, mati deh. Penyebab kematian adalah keracunan HCN. Nah, HCN itu nama lainnya adalah sianida. Asam sianida itu paling banyak dia tergandung dalam singkong, meskipun dia untuk bisa mencapai dosis letal itu kita butuh mengkonsumsi ratusan singkong dalam waktu yang bersamaan. Ya. Jadi singkong itu aman, maksudnya meskipun ada sianidanya, asal nggak terlalu banyak. Nah, ini dia HCN itu sangat mematikan ya. Kita tahu ada kasus Mirna dan Jessica yang beberapa tahun lalu sidangnya diekspos di media itu kan meracuni dengan sianida. Nah, jadi sianida ini dia ada antidotnya, itu yang ditandai dengan warna merah ini, yang bagian bawah, itu adalah natrium tiosulfat. Kenapa? Karena dia detoksikasi oleh hepar itu akan lebih cepat dengan pemberian sulfur, tiosulfat. Nah, sulfur. Nah, apa saja sih yang ada pada autopsinya? Mata tampak terang, berkaca-kaca, pupil dilatasi, rahang tertutup rapat, ada busa, warnanya merah terang, busa bercampur darah, di trakea dan bronkus, kongesti, dan lain sebagainya. Next. Seorang anak perempuan usia 12 tahun diantar oleh orang tuanya untuk memeriksakan apakah anak tersebut masih perawan menjadi korban kekerasan tetangganya. Orang tua meminta dokter membuat catatan medis dan pemeriksaan yang didapatkan. Pada pemeriksaan, dokter dapati adanya luka robek baru pada selaput darah. Apakah tindakan dokter selanjutnya? Nah, ini dia. Anak 12 tahun, artinya dia masih di bawah umur ya, sesuai dengan undang-undang ya. Jadi tindakan yang benar adalah menganjurkan pada orang tua pasien untuk melaporkan dugaan kekerasan ke polisi sehingga dapat dibuatkan surat permintaan VAR atau visum et repertum. Nah, ini sesuai dengan Permenkes. Seorang pemberi layanan kesehatan kalau menemukan adanya dugaan kekerasan wajib memberitahukan kepada orang tua. Kalau memang orang tuanya udah tahu, anjuran untuk melaporkan dugaan kekerasan tersebut kepada polisi. Jadi kalau misalnya diminta rekam medis, tentu nggak bisa kita kasih. Kalau dia membuat catatan medis, yaitu berupa resume medis, bisa kita kasih. Tapi itu tidak bisa menjadi dasar hukum. Yang bisa jadi dasar hukum adalah VAR. Seperti itu. Jadi tetap tindakan selanjutnya yang paling tepat adalah menganjurkan untuk melaporkan ke polisi. Nah, ini dia. Seorang wanita dibawa ke UGD karena ditembak senapa-napa oleh pacarnya. Akibat penembakan tersebut tidak dapat berpikir selama 2 bulan. Tidak dapat melakukan pekerjaan. Ada luka fisik yang mengganggu fungsi tubuh. Nah, ini dia. Dia adalah termasuk pada luka berat. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih, 2 bulan ya. Tidak mampu menjalankan tugas atau pekerjaan. Nah, didapati adanya luka fisik yang mengganggu fungsi tubuh. Jadi seperti itu. Termasuk dari luka berat. Next. Wanita ditemukan meninggal di dalam kamarnya. Terdapat lebam di seluruh tubuh pada bagian belakang. Artinya dia meninggalnya terlentang. Warna merah kehitaman dan menghilang pada penekanan. Artinya masih di bawah dari 8 jam. Leher terdapat luka lecet mendatar melingkari leher disertai cyanosis. Nah, luka lecet ini luka lecet tekan mendatar
melingkari leher, artinya dia matinya tercekik. Jawabannya adalah strangulation. Strangulation itu adalah cekik ya, dicekik pakai tangan. Kaki laki-laki tenggelam di air laut 15 menit, tidak sadar, refleks pupil negatif. Lakukan RJP dan menjadi sadar, tapi tidak bisa berbicara. Apa patomekanismenya? Nah, yaitu adalah edem paru akut. Nah, seperti udah kita bahas tadi, kalau tenggelam di air laut itu mekanismenya adalah edema paru. Habis di RJP dan sebagainya sadar, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, ini dia, ini adalah patofisiologinya. Kalau di air tawar, ini dia osmolaritasnya kurang dari plasma darah, artinya plasmanya lebih kental tuh. Akhirnya menarik cairan, preload naik, ventricle fibrilasi. Kalau air laut tuh osmolaritasnya lebih tinggi daripada plasma, jadinya menarik keluar ke interstisial, jadinya edem paru. Seperti itu. Seorang dokter sedang melakukan RJP pada pasien henti jantung. Teknik yang ia gunakan kurang tepat karena menggunakan perbandingan 15:2. 15:2 ini untuk anak-anak, harusnya 30:2 untuk dewasa. Termasuk tindakan apa? Misvision. Nah, jadi ada namanya ketidaksengajaan dan kesengajaan. Nah, ini dia malah praktek. Kalau disengaja itu namanya intentional atau misconduct, itu nama lainnya. Dengan sengaja mencelakai pasien, misalnya mantan berobat. Nggak boleh kita, karena dia mantan, kita kasih obat yang bikin dia mati ya. Masuk malah praktek. Nah, selanjutnya adalah kelalaian. Tindakan kelalaian. Nah, tindakan kelalaian itu ada 3. Vision itu artinya tuduh atau melakukan. Non artinya tidak, berarti tidak melakukan. Nah, dia tahu harus dilakukan apa, tapi dia tidak melakukan, atau dia menunda. Nah, itu termasuk non vision. Kalau miss artinya salah, dilakukan RJP seperti soal tadi, tapi salah prosedurnya. Miss vision. Mau itu artinya jahat, jadi udah penanganannya salah dan dia juga menyalahi aturan yang ada. Kalau tadi henti jantung di RJP aturannya tepat, tapi prosedurnya aja yang salah, jadi dia termasuk misvision bukan malvision. Itu ya. Seorang pasien ingin mendapatkan keterangan dari dokter untuk mengajukan klaim asuransi. Seminggu yang lalu pasien memang dirawat dan ditangani oleh dokter. Yang sebaiknya dilakukan adalah, jawabannya adalah memberi resume medis. Kenapa? Karena rekam medis itu nggak boleh diberikan ke pasien. Seperti itu. Ya, jadi beda rekam medis dan resume medis. Jadi rekam medis itu adalah sebuah buku record catatan mengenai kesehatan pasien. Bukunya itu milik rumah sakit, nggak boleh dikasih ke pasien. Tapi isinya itu miliknya pasien, sehingga untuk mendapatkan isinya pasien itu berupa resume medis yang diberikan. Rekam medisnya tetap di rumah sakit, nggak bisa dikeluarkan rekam medisnya, tapi isinya boleh diberikan ke pasien berupa resume medis. Ini dia. Perempuan 38 tahun datang ke poli karena tumor serviks, meminta kepada dokter untuk euthanasia karena tidak tahan dengan rasa nyeri. Dilema etik apa yang dialami? Nah, ini dia. Jadi jawabannya adalah non-maleficent dan autonomi ya. Jadi ada kaidah dasar bioetik atau prima facie. Jadi beneficent atau benefit itu adalah memberikan yang terbaik kepada pasien. Pokoknya semua atas dasar kesembuhan pasien. Non-maleficent adalah tidak
tidak menyakiti pasien atau tidak merugikan pasien. Jadi tindakan yang kita lakukan haruslah yang bermanfaat kepada pasien. Nah, selanjutnya autonomi. Pasien berhak menentukan apa yang dilakukan pada dirinya. Pasien misalnya menolak operasi, ya nggak apa-apa, tanda tangan aja, tanda tangan penolakan tindakan. Ya udah, dokter nggak boleh memaksa kalau dia udah tanda tangan, karena itu adalah prinsip bioetik dan justice, adil. Jadi nggak membedakan tua muda, kaya miskin, agama, suku, ras. Yang membedakan adalah triase. Kalau dia triase merah dengan kuning, tentu didahulukan merahnya. Nah, jadi pada kasus ini dia minta euthanasia, artinya dia mau pengen mati aja kan, karena nggak tahan. Dan itu kita sebagai dokter nggak boleh kita memberikan obat untuk membunuh dia. Jadi termasuk pada non maleficent, tidak menyakiti kan, apalagi membunuh. Non maleficent, tapi itu kan permintaan pasien, autonomi seperti yang kita bahas tadi, kehendaknya sendiri. Jadi itu ada dilemanya antara non maleficent, antara kita tidak menyakiti atau pasien mintanya dibunuh saja. Nah, jadi jawabannya non maleficent dan autonomi. Dan ini adalah soal yang sangat-sangat menjebak. Jadi saran kami kepada peserta yang akan UKM PPD kedepannya adalah sering-sering mengerjakan soal, karena berbeda redaksi kalimat, berbeda kata, berbeda maksud dari soal itu akan mengubah jawaban, dan tidak ada rumus pasti dalam menjawab ini, tergantung si pembuat soal dan kunci jawabannya. Jadi saran kami adalah lebih sering-sering mengerjakan soal tentang kaidah dasar bioetik. Seorang perempuan usia 30 tahun datang dengan keluhan sakit kepala sejak 1 hari yang lalu. Diberikan obat paten dengan janji dokter mendapatkan imbalan. Kode etik apa yang dilanggar? Jawabannya adalah kemandirian profesi atau kemandirian dalam praktik kedokteran. Nah, jadi pasal 3 dari kode eki tentang kemandirian profesi itu, yang melanggar kemandirian profesi: 1. Memberikan sesuatu, baik obat, alat, dan lain-lain sebagainya, anjuran tindakan yang belum memiliki bukti ilmiah. Contohnya apa? Yang akhir-akhir ini hangat dibahas, vaksin corona. Vaksin corona itu di Indonesia belum selesai dalam dilakukan uji klinis tahap 3. Jadi seharusnya kita sebagai dokter, kita tahu, kita tuh gak boleh memberikan sesuatu, merekomendasikan sesuatu yang belum memiliki bukti ilmiah. Jadi apa tindakan kita? Ya seharusnya kita tunggu dulu sampai uji klinis tahap 3-nya dirilis oleh tim peneliti yang dari Unpad. Seperti itu. Sebelum itu dirilis, apapun hasilnya, kita sebaiknya tidak menerima vaksin. Walaupun vaksin itu uji klinis tahap 3-nya sudah berhasil di negara lain, tapi kan beda demografi manusianya. Belum tentu efektif di sana akan efektif di sini. Nah, jadi itu termasuk yang melanggar kemandirian profesi. Membuat ikatan atau menerima imbalan dengan siapapun yang menurunkan martabat profesi. Melibatkan diri dalam kegiatan yang bertujuan mempromosikan, mengiklankan kepentingan. Upaya diagnostik atau pengobatan tanpa indikasi medik. Menerima imbalan untuk melakukan pengiriman pasien. Menarik honorarium berlebihan, termasuk melanggar ini dia kemandirian profesi kalau kita terlalu mahal memberi tarif. Jadi sewajarnya ya, lihat pasar ya. Nah, jadi ini termasuk juga dalam soal ini
eh, janji obat paten kan obat mahal, bukan obat generik. Kenapa pasiennya dikasih obat paten? Karena dokternya dapat imbalan kalau uh, kuotanya obatnya terjual sekian, seperti itu. Jadi itu termasuk melanggar kemandirian, melanggar kode etik, yaitu tentang kemandirian dalam praktek kedokteran. Seorang perempuan datang ke poliklinik dengan keluhan luka memar akibat dipukuli suaminya. Dokter menyarankan agar pembantu tersebut melapor kepada polisi, namun menolak karena takut diceraikan dan anaknya dibawa oleh suaminya. Wah, ini apa tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh dokter? Nah, jawabannya adalah mengedukasi pasien dan menyerahkan keputusan akhir kepada pasien. Nah, ini sesuai dengan prinsip autonomi. Autonomi itu pasien diedukasi, dah keputusannya serahkan kepada pasien. Tugas wewenang dokter dalam menangani kasus KDRT: memberikan pelayanan kesehatan, memeriksa, mengobati, merawat, membuat fair atas surat permintaan fair dari pihak kepolisian. Jadi kita nggak bisa membuat fair atau apa dan lain sebagainya kalau tidak ada surat permintaan. Dan yang terakhir, memulihkan dan rehabilitasi kesehatan korban. Nah, ini dia. Jadi kalau perempuan tersebut menolak karena takut diceraikan dan lain sebagainya, apa yang bisa kita lakukan? Cuma edukasi dan menyerahkan keputusan terakhir pada pasien. Bagus lagi kalau kita mendoakan pasien supaya dapatkan hasil yang lebih baik gitu. Nah, jadi seperti itu pembahasan kita pada kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa DM Instagram. Oke, sekian, terima kasih.